Saiki tambah-tambah lagi banyak sayid anyaran yang sing ngakune Sunan Kali saka surek apa keturunan Wali Songo. Sayid Sarif iki mulai ngumpul banyak. Kalau dulu isunya itu adalah kebangkitan PKI. Kalau sekarang isunya adalah Balawi. Hati-hati, wes. Wes toh, ya Allah, ayo kita ciptakan pemilu damai. Ya, kita harus gotong royong. Kita bangun bangsa ini dengan baik. Jangan sampai kita pilih pemimpin salah. Apalagi yang bermasalah. Ingat, hati-hati. Berbahaya perpecahan ini. Uang bangsa Indonesia ini rata-rata masih banyak yang awam, masih alias orang goblok-goblok. Banyak. Doktrin sidik masalah agama, kobongan. Didoktrin sidik masalah kuburan, kobongan. Padahal kuburan mbahne wong tuane ora diurusi. Kan jancuk gitu loh. Ketika ada orang yang mengaku cucu Nabi, langsung silau. Langsung nyembah-nyembah. Ketika mereka mempolitisasi, mereka bernasabnya sampai kepada Wali Songo, langsung. Apalagi sampai jurat Nabi. Wes, orang Indonesia itu kadang-kadang gobloknya nemen gitu loh. Itu loh. Ya, wah jangan percaya dengan orang yang gampang mengaku-ngaku kayak begitu. Itu orang-orang hanya cari panggung. Cari panggung. Isinya cuma siji ngurusi weteng. Wes toh ya. Pemainnya ki, ya wes jelas Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah wes jelas Ba'alawi menurut sampean itu bukan keturunan Nabi. Ya wes mbok jarno terus mbok apa no? Mbok pangan, mbok untal, mbok pateni. Kowe goblok podo ae. Kamu kan ya nggak percaya, ya sudah. Tapi kan orang lain belum tentu percaya sama kamu. Gitu. Apa sikap kita terhadap ulama-ulama atau habaib yang berpolitik, Gus Arya? Sikap kita ketika ada mereka mendukung Anies contohnya, ketika mereka mendukung Prabowo, ketika mereka mendukung Ganjar, kita tetap menghormati siapapun yang ia dukung. Kita hormati perbedaan-perbedaan ini karena otak nggak harus sama dengan kita. Satu hal yang perlu kita hindari adalah ketika ada manusia-manusia yang mengaku sebagai kiai, ada manusia yang mengaku sebagai Habib cucu Nabi, ada yang mengaku sebagai wali, tetapi kerjanya isi ujaran kebencian, caci maki, provokasi, top, nggak usah diikuti. Itu iblis, siapa tahu iblis yang sedang menyamar. Nggak boleh, ya. Urusan politik praktis. Perbedaan itu indah. Ada sambal itu enak karena ada cabai, ada bawang, ada garam, ada mecin, ya kan? Makanya diulek-ulek jadi sedap. Ketika ada merah, hijau, kuning menjadi indah. Contoh, ono Golkar warnanya kuning, ono P3 warnanya hijau, ono Abang warnanya ya kayak pelangi aja menjadi pewarna gitu loh di langit supaya lebih indah. Itu terjadi pelangi. Jadi perbedaan itu sudah hal yang lumrah. Yang terpenting kita jangan sampai terpecah belah. Tetap terhadap ulama yang berpolitik kita hormati keulamaannya, apalagi kita sebagai orang muslim. Kewajiban kita adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Ya. Ngono, Drun? Ya. Nek siapapun ada yang bertanya ke saya, Gus, untuk membedakan ulama kiai habaib sing aku cucu Nabi kuwi apik sing kaya apa? Sing asli ahlul bait kuwi sing kaya apa? Jawabannya gampang. Orang mereka yang kira-kira mereka adalah seorang ahlul bait atau keluarganya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang mengedepankan akhlakul karimahnya. Ketika ada orang yang mengaku ahlul bait tapi kerjaannya adalah untuk mendoktrin orang, untuk membenci satu sama lain orang lain, itu bukan itu wes deal, ya. Nek terima sing ngono-ngono kuwi dianggap ahlul bait, lah mbok Abu Jahal kaya keluargane Rasulullah. Ya ora. Wes to, manut aku penak-penak. Siapapun kalau ada ulama di musim politik, ada yang mengaku kiai, ada yang mengaku habaib, ada yang mengaku Sayyid Sarif, ada yang mengaku keturunannya Wali Songo, kalau ada ujaran kebencian, kalau ada mengajak mereka untuk membenci satu sama lain, jangan pernah ikuti. Itu doktrin, itu labal-labal.
menjual nasabnya, mempolitisasi nasabnya, mempolitisasi leluhurnya. Padahal leluhurnya nggak mengajarkan kelakuannya kayak begitu. Wes, gak usah diikutin. Mana tuh aku penak-penak. Ya. Paham? Ora paham tak? Wantem siji-siji kae. Cocote Arya ora usah digagas. Digagas ora digagas, sing penting ra yo sing nonton akeh. Tron. Sing ora digagas pira ya komentarmu. Aku yo gelo maca kok komentarmu tok iki lho. Kowe iki ora wong terkenal, dikenal wong yo ora. Komenmu malah tak waca kan malah dadi jo kenal kowe. Siapapun kiainya, siapapun ulama yang mengaku-ngaku ulama, siapapun dia mengaku sebagai seorang habaib, mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai keturunan Wali Songo, mengaku sebagai zuriat Nabi, Wali Songo terus sampai wah berarti zuriat Nabi. Nggak usah silau. Ketika mereka ada ujaran-ujaran kebencian, mendoktrin orang, mengajak orang untuk membenci satu sama lain, mereka sesungguhnya adalah iblis yang menyamar sebagai ulama. Hati-hati, ini udah musim loh ya. Hati-hati, wes to manut aku penak-penak. Kita cegah supaya apa? Aku ngomong kayak ngene, janganku bosok ngomong kayak ngene. Gen apa? Gen oknum-oknum sing aku kiai, oknum-oknum sing aku habib, oknum sing aku sebagai zuriat Nabi, oknum-oknum sing aku sebagai keturunan Wali Songo, ben ngoco mikir. Ngaku kiai, ngaku ulama, ngaku keturunan Nabi, kelakuanmu kaya asu kan. Ngopo? Au ngono kae. Ngopo? Ngerusak umat aja. Jangan kita dipertontonkan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang mengaku ulama tetapi tidak berakhlak. Paham ya? Aku mau makan inget Habib, mau minum inget makam, mau tidur inget nasab. Nasabnya keluargamu dewe gak mbok urusi goblokmu iki lho. Makome bapakmu dewe, mbahmu dewe sing wis almarhum gak mbok urusi, ngurusi makome wong goblok. Domongi ngeyel, wantem sisan kowe. Aku den-den gemes kok. Wis dikai pemahaman pisan pindho ora waplok siji-sijisan. Kadrun-kadrun angel nek to. Ya, ngono. Ya durunge nek ana wong tuwa ngomong. Aja mlebu kuping kiri keluar kuping tengen. Wong mikir muka makam kuburan mbahmu gak mbok urusi wong ngukuri mak kuburane wong liya. Wong ora wong pekok wis ngono kuwi. Pekok sampean iki. Ya, hati-hati. Politik ini 2024 ini menyampun, wah bahaya banget. Hati-hati. Ojo gelem dadi wong pekok, kudu dadi wong pinter, wong cerdas, ya, sing ngerti. Kita sebagai orang yang katanya disekolahkan sama orang tua kita disekolahkan di madrasah, kan ada yang mondok juga. Kita harus tahu unggah-ungguh. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ngono lho. Apapun itu kalau bentuknya itu provokasi, ujaran kebencian, mengajak orang untuk membenci seseorang, jangan diikuti. Wes to. Nek aku ngomong salah ngene iki, aku seneng nanggung dosamu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Paham nggih? Paham napa mboten? Paham? Paham nggih? Ana pertanyaan apa meneh iki? Lah ini para mabuk nasab do panas. Lah wong nasabe keluargamu dhewe gak urusi kok, Dron ngurusi nasabe wong liya. Aku itu loh seandainya tanya, kamu nasabnya itu dari mana? Nama bapakmu siapa? Nama kakekmu siapa? Nama buyutmu siapa? Nama canggamu siapa? Nama udek-udekmu siapa? Kowe gak paham. Kan koclok. Goblok. Ngurusi nasabe wong liya. Apalagi ngurusi kuburane wong liya, kurang kerjaan. Kuburannya kayak wong tuamu, mbahmu, kakekmu. Doakan. Kirim doa kubur biar lapang kuburnya.
Ya. Allahu Akbar ya Karim. Ngurusi kuburan wong goblok. Kalian disibukkan untuk ngurusi kuburan wong, ya. Saya keturunannya bapakku Gus. Cakep. Oke. Ora so rebutan masalah nasab, blok. Kabeh kuwi cucune Nabi, kabeh. Kabeh menungso iki mendapatkan rahmat terselamatkan dari perahunya Nabi Nuh. Wes ora dadoh, sing ado sisan awake dhewe kabeh keturunan Nabi Adam. Wes rampung. Jo ribut kowe rebutan nasab, ana sing begal nasab lah, ngerampok nasab lah, maling nasab lah. Wes koclok. Wes to manut aku, penak-penak. Kon manut kowe kok anget aku maplok sisan kowe kan. Gemes aku. Ya? Lama gak lihat live Gus Arya, Gus sekarang antum gak sepakat. Saya sepakat dengan tesisnya. Sampai detik ini saya sepakat dengan tesisnya karena tesis itu adalah sebuah ilmu. Tetapi karena hanya gara-gara tesis, pemahaman kita menjadi rusak. Semua Ba'alawi Habib harus diajar, harus diusir, harus dimusuhi. Itu namanya hasutan setan. Secara kemanusiaan berarti kita nggak memiliki pri kemanusiaan. Sedangkan agama itu mengajarkan basisnya apa? Kemanusiaan. Iya hanya gara-gara tesisnya Kiai Imad terus kita itu saling bantai, saling bunuh, saling caci maki, saling fitnah. Dosa jariyah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar ya Karim. Ya, giling-giling. Saya terhadap tesis tetap setuju karena itu adalah ilmu yang harus diselesaikan dengan diskusi. Tapi kalau ada caci maki, ada ujaran kebencian, ada sara, bawa-bawa Arab lah, bawa-bawa Cina, itu udah masuk sara. Ini kita berarti menjadi orang tuan rumah, orang-orang pribumi yang tidak memiliki akhlakul karimah. Itu adalah dilakukan kepada orang-orang yang goblok. Jangan ya, jangan. Ya. Ya. Visi misi 2024. Ayo itu politik-politik itu biasanya itu. Jangan sampai ada bawa-bawa sara. Ya. Nggak usah ngaku-ngaku pribumi, cok. Kabeh ki pribumi, panganamu. Nggak usah lah mempolitisasi atas nama pribumi. Lah koclok. Lah pon dapuramu ora sepaham karo aku terus aku ki mbok bully aku Ba'alawi. Aku bukan orang pribumi. Jajalan apa nih kowe ngomong ngono ya kabruk cangkemmu ning ngarepku. Kene iki keras bro hidupe bro. ST-ne Gus penak tenan lu penak. Pastor Bliber, Yatno kesurupan efek kuburan palsu. Nek ana kuburan palsu kuwi dibongkar kuburane blok. Masa ya ana kuburan palsu kok komentar ning kene? Kan gara nyambung. Wiro Sableng bawa golok, gak nyambung blok. Heran saya. Mbok iki pengikut-pengikute sapa kok goblok-goblok? La haula wala quwata illa billah. Najis. Kowe londo ireng. Lho londo ireng iki jaman kapan? Tahun piro? Londo ireng iki modele kaya apa wis jelas awakku ya resik, rambutnya ya blazingan begini, keren begini kok disebut londo ireng cangkemmu. Bilang aja ngiri. Pengikut nggak gitu Gus. Habaib dianggap imigran Yaman karena masih pakai marga Yaman dan mengkasta seperti tradisi Yaman. Lah ya mau biarin toh. Memang kalau seandainya ada orang si David Nenggolan itu marganya adalah marga orang Batak yang tempatnya di sana. Memang kalau ketinggal di Pekalongan, teman saya namanya David Nenggolan, terus akhirnya dibatak-batakan terus. Terus dianggap bukan orang Pekalongan. Dari KTP ini wis beda Pekalongan. Terus yang logis ngono lho, enggak usah bawa sara deh, ya. Enggak usah. Tuman. Siapapun itu mau orang Yahudi kek, mau itu orang PKI kek keturunannya, mau itu siapapun cetan, demit, gendruwo, nek apik ya wis ditampa kebaikannya selesai.
Ribet amat sih hidupmu, la haula wala quwata illa billahil najis. Allahu akbar ya karim.